Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengar dan Engkau jawab sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, di mana pada saat ini hamba serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau ambil lari ibadah kami, jamah setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Jam hati dan pikiran kami agar kami selalu tertuju kepada Engkau dan kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak disembah dan layak ditinggikan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Jika ada roh yang bukan berasal daripada Engkau di tempat ini, kami satukan iman kami dan kami taking dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dan biarlah roh Allah selalu bertahta di tempat ini Bapa. Bapa di surga, berkati kami semua, apa yang terjadi baik kami semua Tuhan. Dan juga hamba berdoa menyerahkan para pelayan-pelayan di hari ini Tuhan, siapapun dia, lawat mereka Tuhan, jamang mereka Tuhan, agar di hari ini mereka memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Dan kami habiskan ibadah di hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Kemuliaan
fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
kebesaran, kejayaan hanya bagi Tuhan buat selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, dan Engkau yang kami banggakan dalam hidup ini. Kalau semua kami ada pada saat ini Tuhan, kami tahu bahwa ini karena Tuhan baik bagi kami. Karenanya kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Terima setiap persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, mari bersabda bagi kami semua. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu, siap untuk diajar, siap untuk ditegur, siap untuk dinasihati, karena kami tahu firman-Mu penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang mau mengganggu jalannya berita firman Allah. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menawan dan berdaulat di setiap kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di minggu yang kedua ya. Minggu yang kedua di tahun 2024. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Amin saudara. Saudara baik, amin. Saudara merasakan kasih Tuhan, amin. Bilang kiri kanan, Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa saudara ya. Puji Tuhan, tidak terasa kita pada akhirnya ada di tanggal berapa ini? 14 ya, sampai tanggal sudah lupa. Kenapa lupa? Karena Tuhan itu terlalu baik saudara ya. Luar biasa. Tuhan baik sampai tidak rasa ya. Kita sudah dari tanggal 14. Haleluya. Dan saya percaya kita semua ya boleh merasakan ya segala berkat-berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan jemaat, ada yang sudah pulang berlibur ya. Termasuk saya, puji Tuhan ya. Sudah pulang dalam keadaan baik, dan semua jemaat saya lihat baik-baik ya. Haleluya. Tidak ada yang kekurangan buat kita, amin. Berkat silih berganti ya. Tahun kemarin kita dengar kesaksian luar biasa ya. Jemaat kita kurang lebih ada 6 orang ya, 5 atau 6 orang, bahkan mungkin 7 kalau tidak salah ya, yang puji Tuhan telah diterima bekerja sebagai P3K dan ASN. Amin. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Dan pastikan tahun ini karena Jokowi membuka 2.300.000 lowongan baru buat P3K. Pastikan bahwa Bapak Ibu yang belum dapat pekerjaan tahun ini bagian Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, tahun ini bagian. Tapi yang sudah bekerja. Haleluya ya. Saya percaya saudara ya. Haleluya. Tapi saya berdoa kalau bisa diterima di Kota Sorong supaya Anda jangan jauh-jauh. Haleluya. Biar sudah tua tidak apa-apa, masuk aja ke kita. Ya, yang sudah tua lapor cepat ke saya, karena saya akan catat Anda P3K. Ya, saya akan berdoa, berjuang, ya, bersama-sama dengan para agent-agent yang ada di GBI Almasi. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan itu tidak pernah kewalahan, saudara. Terlalu banyak cara. Ya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Yang penting tahun 2024 ini mari kita lihat firman Tuhan. Ini menjadi pegangan kita juga dalam Yesaya. Saya akan berbicara tentang hati
Ya, hati-hati dengan hati, karena hati itu sangat menentukan, saudara. Ya. Kenapa kita perlu hati-hati dengan hati? Karena hati ini seringkali berubah-ubah. Ya. Bisa jadi hari ini ada di ini, tapi sebentar lagi ada di yang lain. Karena hati itu biasanya suka berpindah hati. Haleluya. Ya. Mari kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-29. Ya, kita baca ayat 13 dan 14. Ya. Kita lihat, Yesaya multimedia akan bantu kita ya. Yesaya pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-13 dan 14. Dua poin penting yang ingin saya bagikan bagi saudara ya, sebagai pegangan kita di tahun 2024 ya. Yesaya 29 ayat 13 saya baca buat kita semua. Dan Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, termasuk kepada saudara dan saya, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada, haleluya, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, garis bawahi hati yang menjauh daripadamu. Itu yang ingin saya renungkan ya bagi kita semua. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kenapa saudara? Karena ini menjadi hal yang paling penting bagi saudara dan saya di tahun ini. Dikatakan firman Tuhan, kalau saudara perhatikan ya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Tema khotbah pagi hari ini, hati yang menjauh dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tahun ini dengar baik, di minggu kedua 2024, jangan sampai saudara dan saya hati menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai saudara memuji Tuhan dengan lompat-lompat, melayani Tuhan dengan luar biasa, itu hanya rutinitas dan kebiasaan belaka sebagai orang-orang Kristen. Jangan sampai saudara beribadah kepada Tuhan, kata firman Tuhan, ibadah kita itu hanya sekedar ibadah yang dihafalkan. Haleluya. Sementara hati menjauh daripada Tuhan. Ini yang bahaya di tahun ini. Ya. Bukan tidak mungkin dengan baik Bapak Ibu Saudara, kalau cara kita memuliakan Tuhan, kalau cara kita beribadah kepada Tuhan hanya sekedar saja, atau ada istilah zaman sekarang bilang jauh di bidang. Bukan. Zaman sekarang bilang lain di hati, lain di bibir, di mulut. Bilang kiri kanan, saya bukan jauh. Lain di hati tapi lain di bibir. Bukan lain di bibir, lain di hati. Ya. Jadi sebenarnya ini yang dimaksud oleh firman Tuhan, lain di bibir, lain di hati. Bangsa Israel, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi cuma sekedar di bibir saja. Tapi di hati tidak. Bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, tetapi apa? Mereka hanya beribadah berdasarkan perintah manusia, hanya yang dihafalkan saja, tidak sampai di hati beribadah kepada Tuhan. Ini hati-hati buat kita jemaat Tuhan di tahun 2020. Haleluya. Jangan sampai Anda melayani Tuhan hanya sekedar rutinitas saja, kebiasaan, tuntutan gereja. Karena ini hari Minggu, saya harus main drum. Betul, ketak. Karena ini hari Minggu, saya harus main bass. Tidak sampai di hati.
Dan Alkitab bilang, saudara, saya renungkan kalimat-kalimat ini. Kalau itu yang Anda lakukan di tahun 2024, saya pastikan Anda tidak akan pernah melihat berkat Tuhan. Karena Alkitab berkata Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak senang kalau kita memuliakan Tuhan. Hidup ini memuliakan Tuhan, nampaknya dari luar kita memuliakan Tuhan, tapi hati menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai. Jadi hati DB yang masih tidak boleh berbuah. Amin. Bilang kiri kanan, tidak boleh berbuah. Ingat tanggal 14 Februari. Februari, jangan berbuah. Cuma satu saja untuk GB Almasih. Remenda, tarik. Amin. Mau jadikah, tidakkah, tetap remenda tarik. Itu karena kita bersyukur kalau jemaat kita ini ada satu orang yang berani maju, berjuang, berkorban habis-habisan. Amin. Haleluya. Dan itu kan doa saya dari dulu. Saya bukan cuma berdoa saudara jemaat dapat jabatan-jabatan strategis di tempat pekerjaan Anda, tapi kalau bisa kita mengusung satu orang masuk ke dunia politik. Amin. Meskipun dia belajar, ya, kita terus mengarahkan. Memang begitu. Gereja itu agennya para politikus. Jangan kirim politik dan bukan dari gereja, malah itu bahaya. Ya, kenapa mereka rusak? Karena gereja tidak mempersiapkan, suka-suka mereka ke sana. Puji Tuhan selama kurang berapa tahun ini kita mempersiapkan ibu kita. Haleluya. Ibu optimis. Memang ibu nomor 6, tapi bagi Tuhan ibu nomor 1. Haleluya. Jangan ragu. Haleluya. Kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan kita. Tuhan tidak suka kalau saudara dan saya memuliakan Tuhan hanya sekedar di mulut saja. Ya. Sampai ada lagu lain di bibir, lain di hati. Jangan saudara, ya. Kalau kita memuliakan Tuhan harus dari hati. Haleluya. Apapun jangan kelihatan dari luar kita memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya di hati tidak. Ini yang Tuhan tidak suka. Dan saya yakin dan percaya saudara tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Tapi mari kita mau dari hati. Ya. Yang berikut, ibadah. Tolong ibadah itu harus dari hati. Jangan ada sekedar ibadah. Alkitab berkata hanya perintah manusia karena tuntutan gereja kita beribadah. Tapi kita beribadah itu betul-betul Tuhan mau itu dari hati. Orang yang beribadah dari hati kalau masuk gereja, dia tidak pusing dengan orang lain. Dia tidak lihat kiri kanan. Dia hanya beribadah, mau menyenangkan hati Tuhan. Tak peduli dengan orang punya gaya. Mau pakai alis anti badai, itu urusan dia. Urusan saya mau beribadah pada Tuhan. Dia mau pakai baju berapa puluh juta, urusan dia. Saya mau pakai baju cakar bongkar, saya mau beribadah pada Tuhan. Bukan datang ke gereja, lihat orang berbaju. Haleluya. Lihat orang pus sepatu lah, orang mau lipstick lah. Ini lipstick harga berapa ini? Haleluya. Mau lihat orang kuku kah? Sekarang ini hati-hati. Sekarang ini saya cek ternyata hampir semua penuh dengan kepalsuan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki palsu. Saya heran, luar biasa ini, penuh dengan kepalsuan. Tapi saya berharap GB Almasih tidak dalam kepalsuan. Amin. Bilang kiri kanan, saya tidak
palsu. Di luar boleh palsu, tapi hati tidak. Haleluya. Karena memang saudara, kenapa Tuhan menuntut dari hati? Karena yang di luar ini bisa palsu. Makanya Tuhan tuntut. Kalau hati, ada pernah lihat orang jual hati palsu? Tidak ada. Saya belum pernah temukan ada penjual hati palsu. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jangan sampai ya kita punya hati yang menjauh pada Tuhan. Pak, apa akibatnya kalau hati menjauh pada Tuhan? Dua kebenaran firman Tuhan ayat 14 bilang begini. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan hal-hal yang ajaib, yang menakjubkan. Yang pertama, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Saudara dengar baik. Satu-satunya cara kita bisa menikmati berkat, dan berkat datang pada kita, sukses datang pada kita, ketika kita mendapatkan hikmat. Tapi kalau hikmat itu Alkitab berkata hilang, jadi apa kita? Haleluya. Amsal 3 berkata begini, coba lihat Amsal pasalnya yang ketiga. Saya ingin buktikan buat saudara bahwa hikmat itu luar biasa pentingnya ya. Jangan sampai hikmat hilang dari hidup saudara dan saya. Salah satu tokoh yang luar biasa, waktu Tuhan tanya sama dia, apa yang kau minta sama saya? Dia bilang begini, jangan berikan aku apa-apa, jangan berikan aku harta kekayaan, tapi berikanlah aku hikmat. Siapa dia? So, makanya dia berkata dalam Amsal pasal 3. Perhatikan firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ya, ayatnya yang ke-16 dan 17. Multimedia bantu. Amsal pasal 3 ayatnya 16 dan 17. Yang pertama perhatikan, orang yang berhikmat. Judul daripada firman ini berkat dari hikmat. Artinya kalau kita berhikmat, maka inilah berkat-berkatnya. Ada banyak berkat dalam Amsal pasal 3 bagi orang-orang yang memiliki hikmat, yang hikmatnya tidak hilang. Saya cuma kutip ayat 16 dan 17. Yang pertama, kalau orang berhikmat, umur panjang ada di tangan kanan. Kalau Anda kehilangan hikmat, itu artinya Anda umur. Kalau Anda kehilangan hikmat, itu artinya Anda umur. Mau umur pendek? Ada yang mau umur pendek? Tolong angkat tangan. Haleluya. Bapak anak saya sudah 81 tahun. Kalau ditanya pasti dia bilang, kalau bisa sampai 100 tahun. Kalau 100 tahun jangan hilang hikmat. Supaya tidak hilang hikmat, hati tidak boleh menjauh dari Tuhan. Haleluya. Amin. Umur panjang ada di tangan. Orang yang berhikmat, berkat pertama dia dapat. Selain berkat-berkat sebelum ayat ini, itu kita pasti membaca. Haleluya. Dan semua orang, kaya miskin, tua muda, anak kecil mau membaca. Amin. Bilang kiri kanan, kau mau membaca? Jawab, yes. Haleluya. Kemudian di tangan kirinya apa? Wow. Mau kaya? Amin. Mau kaya? Haleluya. Saya juga mau kaya. Tapi kaya pemberian Tuhan, bukan kaya dengan cara-cara yang tidak baik. Ini kaya karena kita berhikmat. Makanya jangan sampai hilang hikmat. Supaya tidak hilang hikmat, ingat, hati jangan menjauh dari Tuhan di tahun 2024. Kemudian berkat berikut dikatakan, jangan dulu, masih ya, dan kehormatan. Saudara, dan kehormatan. Ayat 17. Jalannya ada jalan penuh bahagia. Mau bahagia, amin? Hanya orang-orang yang diberi hikmat Tuhan pasti bahagia. Orang yang berhikmat itu, waduh,
dia punya pengertian yang cukup tinggi, punya kesabaran yang cukup tinggi, dia pasti bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Segala jalanmu sejahtera semata-mata. Bis, tahun ini putuskanlah. Kemana arah langkah? Haleluya. Hikmat. Jangan hilang hikmat. Orang yang berhikmat, orang yang diberi hikmat oleh Tuhan, umur panjang, kekayaan, kehormatan akan datang pada dia. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Haleluya. Amin. Jangan sampai hilang hikmat. Kasih tahu kiri kanan, jangan sampai kau hilang hikmat tahun 2024 ini. Haleluya. Berkat yang kedua, akibat yang kedua, kalau saudara dan saya punya hati tidak jauh dari Tuhan. Alkitab berkata pada ayat 17 bagian B. Perhatikan Alkitab ayat 14 bagian B. Kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi dengan baik. Kedua, akibat kalau saudara dan saya punya hati menjauh daripada Tuhan, bukan saja hikmat yang hilang, tapi orang-orang baik yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, mereka akan bersembunyi dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau Anda dan saya hati tidak menjauh daripada Tuhan, orang-orang baik Tuhan siapkan untuk membantu dan menolong saudara dan saya. Amin. Mereka akan bersembunyi. Bahkan mereka yang datang, Pak, perlu apa Pak? Mungkin dia tidak tanya, dari jauh dia lihat, kasihan, orang ini perlu dibantu. Tiba-tiba dia datang, ini orang baik, orang arif tidak akan bersembunyi dalam hidup saudara dan saya. Asalkan kita mau hati tidak menjauh dari Tuhan. Amin. Haleluya. Orang-orang arif, orang-orang arif ini orang baik, orang soleh. Makanya saudara dan saya kalau dapat berkat, biasa orang bilang berkat orang soleh. Iya. Mereka tidak akan bersembunyi dalam hidup saudara dan saya, tapi mereka akan datang seperti malaikat penolong dalam hidup saudara dan saya. Asalkan hati tidak menjauh dari Tuhan. Jadi tahun 2024, kalau sampai saudara dan saya punya hati dekat dengan Tuhan, tidak menjauh dari Tuhan, maka saya pastikan akibat yang kedua, orang-orang tadi akan datang dalam hidup saudara dan saya. Waktu Anda membutuhkan pertolongan, orang baik akan datang mereka. Amin. Waktu Anda mengalami kesulitan, orang baik akan datang menolong saudara. Haleluya. Saya waktu baca itu, Tuhan, betapa luar biasanya kalau hati ini tidak menjauh daripada Tuhan. Karena itu saya buat komitmen saya tahun ini. Tuhan biarkan jadikan saya punya hati yang selalu dekat pada Tuhan. Karena yang saya tahu kalau hati saya dekat pada Tuhan, hikmat tidak akan hilang. Dan kalau orang yang berhikmat pasti akan melihat berkat daripada Tuhan. Begitu pun yang kedua, kalau hati saya tidak menjauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan kirim orang-orang baik, orang-orang arif untuk menolong saya. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara mau ada orang arif yang datang menolong saudara? Amin. Dia tidak akan bersembunyi, saudara. Orang yang hatinya jauh, saya kasih contoh, orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang cuman memuliakan Tuhan dengan bibir, yang beribadah cuman sekedar hafalan saja. Lihat saja, orang baik, dia tidak mau nolong, dia lari. Haleluya. Waktu kita ada kesulitan, orang baik orang tua bilang, balak kok, rasain lu.
obat. Haleluya. Tapi kalau hati dekat dengan Tuhan, kata firman Tuhan, kearifan orang-orangnya, kebaikan orang-orangnya yang baik tidak akan bersembunyi kalau hati dekat dengan Tuhan. Tapi kalau hati jauh dari Tuhan akan bersembunyi. Amin Bapak Ibu. Jadi dua hal ini saja yang saya ingin bagikan bagi saudara. Akibat dari hati yang menjauh pada Tuhan. Yang pertama, dia akan kehilangan hikmat. Dan yang kedua, orang-orang baik, orang-orang baik akan bersembunyi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, mari tahun ini kita mau jadikan tahun saya tidak akan menjauh hati saya pada Tuhan, tapi saya mau makin dekat. Karena yang Tuhan cari adalah hati saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari dengan musik singkat maju ke depan, kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Tahun ini kita mau katakan buat Tuhan bahwa saya tidak akan memuliakan Tuhan dengan bibir. Saya tidak akan beribadah hanya sekedar hafalan rutinitas. Tapi tahun ini saya mau memiliki hati dekat dengan Tuhan. Mau memuliakan Tuhan dengan hati, beribadah dengan Tuhan dengan hati. Biar kita akan melihat akibat dua tadi menjadi bagian hidup saudara dan saya di tahun 2024. Haleluya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan dan mau jadikan firman Tuhan sebagai pegangan saudara dan saya di tahun ini. Haleluya. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tahun ini Tuhan, kami mau menyenangkan, bukan sekedar bibir mulut kami, tapi dari hati yang paling dalam. Biar Tuhan menemukan kehidupan saudara dan saya, itu menyenangkan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau menyenangkan. Biar ujian ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan.
Kami percaya Tuhan, ketika hati kami dekat kepada-Mu, kami akan melihat betapa hebatnya Tuhan kami. Kami akan menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan kami. Karena Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang akan kami saksikan dan kami akan alami di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu bagi kami semua saat ini. Biar kemanapun kami pergi dan berada, kami terus dituntun dan dibimbing oleh firman-Mu. Karena hidup ini ditentukan oleh apa kata firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan, kekal hingga kekal. Sebentar kami akan memberikan persembahan, apapun bentuk persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Mulai dari pengucapan syukur, persembahan, persepuluhan, pembangunan, dan yang lainnya. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkatilah setiap persembahan yang diberikan. Dalam nama Yesus, genapi janji firman-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan Allah yang hobi memberkati kami. Karena itu kami percaya berkat dari Abraham, Ishak, Yakub akan dibalaskan bagi kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Sampai lumbung-lumbung kami melimpah Tuhan dalam nama Yesus. Itu iman kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami siap memberi persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Oh iya, saya sampaikan kepada kita bahwa setelah selesai ibadah, hari ini kita akan melaksanakan rapat semua pelayan Tuhan. Ya, kalau kemarin kita sudah rapat tahunan, dan hari ini kita rapat pelayan Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.